Jadi hati-hati bila seseorang mengalami keguguran berulang atau kematian mudigah berulang atau kematian janin selama kandungan berulang. Kita harus curiga salah satunya bisa disebabkan oleh contohnya kan kayak misalkan contoh nih, maaf nih ya, artis-artis kayak Ashanti gitu-gitu kan autoimun. Apakah dia lifestyle-nya jelek? Kan belum tentu juga. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Agus. Saya Dokter Yoga. Nah, kami di Ortu Channel kali ini kita akan membahas tentang autoimun. Apa itu autoimun? Auto itu otomatis. Nah, imun daya tahan tubuh. Nah, jadi daya tahan tubuhnya otomatis. Nah, jadi jangan sendiri, betul. Iya. Tadi saya juga ngomong gitu ke tim. Iya. Jadi autoimun otomatis ya. Iya. Dia daya tahan tubuh yang semestinya ini melawan kita. Melawan musuh kita Ya. maksudnya, melawan musuh kita, melawan tubuh kita, itulah yang disebut dengan imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi dia menganggap salah satu anggota di badan kita jadi musuh. Nah, Gitu. jadi Padahal itu nggak musuh. salah satu sel Ya. pada organ tertentu misalnya ya, dia memiliki tipe yang reseptornya nih seolah-olah menyerupai musuh. Jadi ibaratnya nih kunci sama lubang kunci. Si kuncinya ini ternyata bisa masuk berbagai macam lubang. Nah, misalkan lubang yang ini ternyata penyakit, lubang yang ini badan kita. Dia menganggap badan kita ini penyakit. Ya. Karena bisa masuk ke lubang yang sama. Jadi otomatis diserang. Betul. Ya otomatis nih kerjanya. Jadi Yang menyebabkan autoimun, ya paling Genetik gampang dong. saya dulu genetik. Curang dijawab duluan. Genetik paling gampang, yaitu genetik. bawaan. Jadi dia bawaan. Jadi misalkan ada orang tuanya atau ada keluarganya yang kena autoimun, nah berarti lingkungan keluarganya ada resiko kena autoimun. Itu yang kita sebut dengan faktor predisposisi. Betul. Jadi kalau kayak makanan bisa nggak jadi autoimun? Makanan bisa jadi autoimun. Dia mencetuskan mungkin bisa, Ya. tapi bukan faktor penyebab utamanya. Jadi dia kalau dia contoh misalkan junk food, misalkan ini yang paling gampang. Oh ya. Junk food Terus-terusan dalam waktu lama bukan bisa tidak muncul. mungkin. Muncul ya, bukan dia jadi gara-gara makan junk food jadi kena autoimun. Gitu. Jadi dia seperti pemicu. Ya. Pemicu itu ya yang mencetuskan. Jadi dia sudah punya bakat, ya. Terus kemudian dicetuskan. Jadi intinya gini, orang ini mudah marah nih. Ya kan? Ya. Dicetuskan, diisengin. Towel sekali diem. Nah, dia. 2 kali diem, Iya. 3 kali hajar. Gitu. Jadi dia otomatis. Bahasa Inggrisnya trigger ya. Trigger. Ya. Itu bahasa Inggris ya? Iya. Bukan. Itu tiger. Jadi diterusin. Lama loh. Wah, ibu hamil tuh. Ibu hamil? Jurusan Bang Bisa Agus. dong. Bisa. Kenapa? Jadi ibu hamil salah satu yang sering menyebabkan keguguran, salah satunya Apa tuh, Bang? adalah autoimun. Apa tuh autoimun? Ya, jadi dia menganggap si janin ini atau si zigot kita sebutnya zigot. ya dikenali sebagai musuh. Jadi sistem kekebalan tubuh ibu menyeranglah si Zigot tadi zigot tadi. Zigot ini adalah hasil pertemuan antara ovum ya, dengan sperma. dengan sel sperma. Gitu. Jadi ini yang dihantam sama sistem kekebalan tubuh ibu. Iya. Nah ini kadangkala kita temukan pada orang-orang yang mengalami keguguran berulang. Jadi hati-hati bila seseorang mengalami keguguran berulang atau kematian mudigah berulang atau kematian janin selama kandungan berulang. Kita harus curiga salah satunya bisa disebabkan oleh autoimun. Autoimun, makanya harus segera kontrol atau bertanya ke tenaga medis yang kompeten. Ya, jadi itu yang kita tekankan sebenarnya preconceptional counseling. Iya, Jadi kita betul. lakukan screening pada ibu, apakah ibu ini memiliki bakat untuk seperti itu. Betul. Ada pemeriksaannya, tapi memang costly, cukup mahal. Ya. Cara menjaganya, ya biasa makan kali ya.
Ya jaga ya tentu tetap sama ya, healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Kan intinya tadi autoimun akan muncul kalau ada pemicu. Pemicu, ada trigger. Ya, pemicunya salah satunya dari lifestyle, dari gaya hidup. Ya sebenarnya kehamilan juga menjadi salah satu pemicu itu. Ah, Nah itu yang sulitnya. Jadi kita harus lakukan preconceptional counseling. Ya. Kemudian ya gaya hidup sehat tentunya. Ibaratnya kalau hidup sehat aja udah ke-trigger, apalagi hidup yang lebih tidak sehat. sehat. Contohnya kan kayak misalkan contoh nih, maaf nih ya, artis-artis kayak Ashanti gitu-gitu kan autoimun. Apakah dia lifestyle-nya jelek? Kan belum tentu Belum juga. tentu, Cuman belum dia ada triggernya, faktor resikonya. Ya kita nggak tahu karena nggak apa ya namanya, kita nggak ngerti record history-nya Iya, juga kan. betul. Jadi kita kan cuma tahu dari pemberitaan bahwa artis A, kemudian artis R, artis dan lain sebagainya A, B, C, D, F, itu Z mengidap gitu kan. autoimun. Nah cuma dibilang autoimun. Apakah autoimun yang sama menyerang organ yang sama kah, Ya. atau organ yang berbeda, atau apa, kita nggak tahu. Sama bisa juga karena infeksi juga bisa triggernya. Infeksi berulang bisa. Iya. Gitu. Nah, Kalau anak, nah ini tegas berarti- saya. Saya diem ya. Kalau anak kena autoimun, yang pertama yang pasti kita cari tahu dulu nih penyebab autoimunnya apa, sama sakit autoimunnya apa. Setelah itu kita obati dia supaya reaksi autoimun ini tidak muncul. Jadi dikasih obat untuk mensupres supaya yang tadinya imunnya auto jadi manual. Nah, gitu. Jadi Ditekan. sistem kekebalan tubuh yang tubuhnya. berlebih kita tekan ya. Iya, jadi obat-obatannya pasti adalah obat-obatan untuk menekan si sistem kekebalan tubuh tadi supaya nggak menyerang badan dia sendiri. Yang disebut dengan imunosupresan. Iya, imunosupresan, obat-obatannya macam-macam tergantung jenis penyakitnya. Itu harus berobat ke dokter. Autoimun ada obatnya? Autoimun ada obatnya tentu. Maksudnya obatnya adalah pemberian imunosupresan yang tadi saya sudah sebutkan tuh. Jadi obat-obat yang digunakan untuk menekan agar tentara imun kita atau tentara kekebalan kita ini jangan agresif banget Iya, lah, gitu. Biar betul. tidak terlalu merusak organ yang harusnya penting digunakan oleh seseorang gitu. Ya, jadi ibaratnya mah tadinya dia bekerja terus suruh istirahat sama si Ya, obatnya. ditekan. Jadi Gitu. memang tidak bisa sembuh. Ditekannya harus ke bawah ya? Tekan itu ke bawah. Ke bawah. Kalau di atas disanggah. Oh, gitu. Jadi obatnya bukan ngilangin autoimunnya, tapi mengurangi reaksi autoimunnya. Mengurangi akibat atau destruksi ya, efek destruktif yang dihasilkan oleh Ya. sistem imun kita itu tadi. Betul. Nah, sekian dari kami yang sudah kita bahas. Bila ada pertanyaan bisa DM di Instagram saya @agusherianto_spog. Saya Yogayandika_SPA. Kalau ada usulan judul, pertanyaan atau apapun bisa tulis di Kolom di komentar. bawah ini. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. kalau autoimun kita menyerang, Ya, kita tekan lagi. cakep.